Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita bersyukur berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 24 Januari 2021. Mari kita berdoa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan dan pelindungan Tuhan saja, kami boleh melalui malam yang ada. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan yang baik, kesegaran yang baru yang Tuhan berikan. Kami ingin mengawali hidup kami hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita di hari ini dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikian firman Allah di pagi hari ini yang intinya mengajar kita mengenai Tuhan adalah gembalaku. Pertanyaan dan perenungan kita di pagi hari ini adalah, siapa gembala kita? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita atau tidak? Ketika saudara dan saya menjadi domba-dombanya yang ada dalam kawanannya, maka sudah barang tentu saudara dan saya sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Tetapi ketika saudara dan saya belum menjadi dombanya, ketika saudara dan saya tidak dalam kawanan, tidak dalam kandang dari gembala kita, yaitu Yesus Kristus, maka itu berarti saudara dan saya belum menjadikan Tuhan sebagai gembala. Saya percaya sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Untuk kita menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala kita. Karena saya percaya Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita domba-dombanya. Saya percaya kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan adalah gembala kita, maka saya percaya Dia tidak kewalahan dan kesulitan dalam melindungi kita dari segala ancaman ataupun bahaya apapun juga. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, itu akan sangat mempengaruhi cara hidup kita, akan sangat mempengaruhi sikap kita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembala. Makanya dalam ayat 1 dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak menjadikan kedudukannya sebagai raja, sebagai gembalanya. Dia tidak menjadikan pangkat dan kedudukannya sebagai gembalanya. Dia juga tidak menjadikan dirinya, kekuatannya, kepintarannya sebagai gembalanya. Tapi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya dia menjadikan Tuhan saja yang menjadi gembalanya, karena dia tahu Tuhanlah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupannya. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita, maka itu akan mempengaruhi sikap kita dalam menjalani hidup ini. Setidaknya ada 3 pengaruh sikap dalam hidup kita kalau kita menjadikan Kristus sebagai gembala, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dalam ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut menghadapi bahaya. Itulah sikap Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Dia tidak takut menghadapi bahaya karena dia tahu gembala yang baik
bertanggung jawab melindungi domba-dombanya dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun. Makanya kita pun sebagai domba-domba yang menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala kita, maka pengaruhnya dalam hidup kita, dalam sikap kita adalah kita tidak takut menghadapi bahaya. Kenapa kita tidak takut menghadapi bahaya? Bukan kita manusia hebat, bukan karena kita manusia Superman, bukan, tapi karena kita percaya gembala kita yang baik namanya Yesus Kristus sangat-sangat bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita domba-dombanya. Gembala yang baik bertanggung jawab terhadap mati hidupnya domba-dombanya. Dan saya percaya Yesus Kristus yang adalah gembala kita yang baik sangat bertanggung jawab dalam melindungi kita. Saya percaya Tuhan adalah gembala kita, tidak pernah kewalahan dan tidak pernah kesulitan dalam menjaga kita, melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun juga. Akhir-akhir ini bangsa kita menghadapi bencana dengan berbagai cara di berbagai tempat. Tapi saya percaya gembala kita yang baik, Yesus Kristus, tidak pernah kesulitan menjaga kita dan melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun juga. Karena Dia Tuhan, punya kuasa dan otoritas atas segala alam semesta ini. Jadi pengaruhnya dalam hidup kita, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, kita tidak takut menghadapi bahaya apapun. Yang kedua, dalam ayatnya yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Raja Daud menyadari kalau Tuhan adalah gembalanya, maka gembala bertanggung jawab menyediakan makanan bagi domba-dombanya. Gembala bertanggung jawab untuk masa depan domba-dombanya. Makanya Raja Daud tidak khawatir terhadap segala kebutuhan hidupnya. Itu juga yang menjadi pengaruh yang kedua dalam hidup kita ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala kita. Yang kedua, kita tidak khawatir dengan segala kebutuhan hidup kita. Karena gembala yang baik ketika melihat domba dalam keadaan lapar pasti memberi makan. Ketika domba dalam keadaan sakit pasti dirawat dan diberi kesembuhan. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari sang gembala itu. Dan saya percaya Yesus Kristus gembala kita yang baik sangat-sangat bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup kita, atas masa depan kita, menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu kita tidak perlu khawatir akan hari esok, akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang akan kita pakai. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan anak-anak kita di masa-masa yang akan datang, karena sang gembala yang baik sangat-sangat bertanggung jawab untuk kehidupan domba-dombanya, memberi makan domba-dombanya, menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dari sang gembala itu. Karena itu sangat penting dalam hidup kita untuk menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Untuk kita menjadikan Yesus Kristus saja yang menjadi gembala kita. Dan saudara dan saya adalah domba-dombanya yang ada dalam kawanannya. Gembala tidak bertanggung jawab terhadap domba-domba yang bukan ada dalam kandangnya, yang bukan miliknya. Tapi gembala bertanggung jawab terhadap domba-domba yang adalah miliknya. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka dengan sendirinya saudara dan saya menjadi domba-dombanya, dan Dialah yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita, menyediakan apa yang kita makan, mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari sang gembala yang baik. Karena itu kita tidak perlu khawatir menghadapi ataupun memenuhi segala kebutuhan hidup kita,
kita tidak perlu khawatir karena Sang Gembala yang baik bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang ketiga, pengaruhnya dalam hidup kita. Kalau kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Ayat 6 bagian terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada suatu komitmen kepada Tuhan yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Dia melihat jauh ke depan, bahkan melihat ke belakang dalam perjalanan hidupnya ketika dia menjadi seorang gembala yang dalam kehidupan umat Israel merupakan strata yang rendah. Tetapi oleh pertolongan Sang Gembala, dia boleh naik menjadi seorang raja, menghadapi banyak musuh. Gembala melindungi dia karena dia menyadari akan pertolongan campur tangan Tuhan, Sang Gembala itu. Maka dia berkomitmen, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia berkomitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan karena Tuhan adalah gembala yang baik. Ini sikap kita yang ketiga ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang sudah menolong kita dan terus menolong kita, yang sudah melindungi kita dan akan terus melindungi kita, memimpin kita. Maka komitmen kita harusnya seperti Raja Daud, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagai wujud syukur saya atas pertolongan dari Sang Gembala yang baik, saya mau berkomitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ini juga harusnya menjadi komitmen kita, menjadi tekad kita yang mempengaruhi sikap kita karena kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Kita berkomitmen untuk mau setia beribadah kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas segala berkat dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengajar kami akan Yesus Kristus sebagai gembala kami yang baik. Ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala, itu akan menentukan dan mempengaruhi sikap kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami tidak takut menghadapi bahaya. Tolonglah kami supaya kami tidak khawatir dengan segala kebutuhan hidup kami. Tolonglah kami supaya kami berkomitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan sebagai pengaruh karena kami menjadikan Tuhan adalah gembala kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami, menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Berkati pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Yang dalam menghadapi pergumulan, ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Dan hamba mohon pengawalan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, kita berjumpa nanti lagi dalam renungan harian di hari berikutnya.